Simulasi penanganan gangguan dengan implementasi feeder resiliensi. Sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu apa itu feeder resiliensi. Berasal dari kata resiliensi menurut Katalis Indonesia, yaitu kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Maka dapat didefinisikan sebagai pembangunan network feeder yang dapat auto-recover ketika terjadi gangguan atau memiliki sistem backup. Konsep feeder resiliency from feeder one site, di mana total core terminasi di ODC 48 core menggunakan splitter 1x(n) dan terminasi ODC hanya dari satu sisi kabel. To feeder to site, di mana total core terminasi di ODC 96 core, 48 east dan 48 west menggunakan splitter 2x(n) dan terminasi ODC 50% dari east dan 50% dari west. Pelanggan di ODC akan dicatu 50% kabel east dan 50% kabel west. Sisa 50% dari kabel east dan west akan menjadi standby yang akan connect ke splitter 2x(n). Setiap splitter membutuhkan satu port OLT same as existing configuration dan recovery system pada penjumper di FTM. Kemudian apa sih benefitnya? Yang pertama, tidak akan terjadi gangguan gamas akibat putusnya kabel feeder di salah satu jalur east maupun west, kecuali dua jalur east dan west putus. Yang kedua, resiliensi 100%. Yang ketiga, kapasitas kabel feeder bisa untuk kebutuhan 10 hingga 15 tahun ke depan. Berikut adalah contoh topologinya. Feeder existing yang mencatu beberapa ODC sesuai kapasitas kabel terhubung ke FTM di lemari OA seperti pada gambar. Selanjutnya, implementasi feeder resiliensi dengan mempertimbangkan prioritas ODC yang akan di-backup, maka dilakukan instalasi kabel yang akan mencatu ODC-ODC yang akan di-backup terhubung ke FTM di lemari OA feeder resiliensi seperti pada gambar. Sehingga ODC-ODC kini memiliki dua akses feeder dari sisi east dan west, dan jika terjadi gangguan di salah satu sisi akan dilakukan eksekusi recovery dengan penjumperan di FTM. Nah, mari kita saksikan video simulasi recovery pada feeder resiliensi. HD menerima laporan kejadian gamas. Selanjutnya, HD melakukan create tiket induk gamas dan meneruskan tiket ke tim maintenance. Tim maintenance menerima order dari HD. Setelah order diterima, tim melakukan validasi. Tim maintenance bersiap-siap melakukan penanganan gangguan. Memastikan posisi port yang mengalami gangguan. Menyiapkan patch core idle yang sudah siap dilakukan pergantian. Selanjutnya, penjumperan menggunakan patch core arah feeder resiliensi. Tim maintenance memastikan indikator digipon aktif kembali dan lampu indikator kembali menyala. Selanjutnya, berkoordinasi dengan HD untuk memastikan layanan sudah aktif. Kondisi FTM yang rapi dan dengan layout yang jelas akan mempermudah penanganan gangguan. Dengan penerapan feeder resiliensi, penanganan gangguan dengan mode pergantian jumper di FTM rata-rata per port di bawah 30 detik.
Pada pilot project feeder resiliensi di Samarinda, kondisi feeder existing 4 ODC yang menjadi target, terdapat ODC yang dicatu oleh jalur feeder yang berbeda. 4 ODC ini yaitu ODC SBR FB, FAB, FH, dan FAH. Selanjutnya, dengan plan feeder resiliensi, 4 ODC ini dicatu oleh feeder baru sebagai implementasi feeder resiliensi. Maka, ODC ini akan memiliki 2 akses, yaitu kabel east dan west, dan jika terjadi gangguan di salah satu sisi dapat segera direcovery. Demikian simulasi penanganan gangguan dengan implementasi feeder resiliensi dari Samarinda.